Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya nih? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Kami selaku kelompok 5 mata kuliah Ekonomi Pertanian dengan dosen pengampu Ibu Rahma Farhadita Suyatno SPMSI mencoba menjabarkan materi yang telah kami rangkum mengenai lembaga pembiayaan pada sektor pertanian nih. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Elvira Salva Ananda dengan NIM akhir 019, Krisnadi Priliana dengan NIM akhir 028, Mahliga Inisa Rahman dengan NIM akhir 029, Atullah Diaul Haq dengan NIM akhir 044, Alfi Sobri dengan NIM akhir 055, Diva Bayhaki dengan NIM akhir 056, Fabian Rabbani dengan NIM akhir 064, dan Fadia Zulfajrin dengan NIM akhir 070. Dari yang pertama akan saya bawakan tentang urgensi lembaga pembiayaan khusus sektor pertanian, di mana secara konseptual keberadaan lembaga pembiayaan khusus sektor pertanian di Indonesia dapat dikategorikan sangat urgent. Hal ini setidaknya ditandai oleh beberapa argumen. Yang pertama, sektor pertanian mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, seperti dalam menyerap tenaga kerja, sumber pangan, pemasok bahan baku industri, sumber devisa, dan lain-lainnya. Jika ada dukungan pemodalan yang memadai di sektor pertanian, maka peran sektor ini akan dapat lebih ditingkatkan. Lalu yang kedua, potensi pembiayaan yang sangat besar di sektor pertanian, baik dari sisi SDM, SDA maupun peluang bisnisnya. Jumlah rumah tangga pertanian atau RTP menurut SP 2003 sekitar 25,6 juta yang bekerja di subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan pertanian. Bisnis pertanian juga terbuka luas dari subsistem penyediaan saprodi, budidaya, panen atau pasca panen, hingga pemasaran. Lalu yang ketiga, masih minimnya alokasi kredit untuk sektor pertanian, sehingga masih terbuka peluang usaha yang sangat besar untuk ekspansi pasar kredit pertanian karena belum mengalami kejenuhan. Dalam tataran pragmatis, masih ada perbedaan pandangan apakah kondisi minimnya dukungan pembiayaan di sektor pertanian mengharuskan adanya bank khusus pertanian. Menurut Syukur tahun 2009, alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan pembiayaan pertanian dapat dilakukan dengan mendukung pembentukan lembaga keuangan mikro agribisnis atau LKMA, atau jika memungkinkan mendirikan bank pertanian. LKMA dipilih karena memiliki beberapa keunggulan, diantaranya 1. Kemudahan akses. Yang kedua, proses yang cepat. 3. Prosedur relatif sederhana. Yang keempat, berdasar budaya setempat dan dekat dengan lokasi usaha. Dan 5. Pengelola LKM lebih memahami dan mengenal karakter petani atau nasabah. Sementara itu, bentuk lembaga berupa bank pertanian dipandang ideal karena mempunyai beberapa keunggulan dibanding lainnya, yaitu yang pertama, skala bisnis pertanian sangat luas dari mikro hingga besar. Berbagai subsektor, contohnya tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perkebunan, hulu hingga hilir yang memerlukan dukungan dana yang besar. Yang kedua, bank fokus pertanian memang belum ada dan efektivitas pembiayaan pertanian dan lembaga pembiayaan formal lainnya sangat terbatas. Yang ketiga, skim kredit atau pembiayaan program dari pemerintah sering menimbulkan penyimpangan atau moral hazard karena dianggap sebagai bantuan dan bukan kredit atau pembiayaan komersial. Lalu yang keempat, memungkinkan rancangan skim kredit atau pembiayaan dan SDM dibangun secara terfokus sesuai dengan karakteristik pertanian. Dan 5. Mengakselerasi pemerataan pendapatan, memperbaiki struktur ekonomi, memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan,
dan meningkatkan daya saing produk pertanian. Selanjutnya adalah pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang memberikan pembiayaan dengan cara menyediakan barang modal atau dana melalui sistem angsuran. Hal ini tertera di dalam Perpres RI nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Selanjutnya adalah fungsi lembaga pembiayaan. Selain berperan penting dalam mendukung perekonomian di tanah air, lembaga pembiayaan dapat membantu penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas penyediaan dana yang imbal hasilnya tetap menguntungkan kepada pelaku usaha. Yang kedua adalah melindungi masyarakat bawah dari jeratan rentenir yang menyediakan pinjaman dengan bunga tinggi. Dan yang ketiga, lembaga pembiayaan juga dapat mengembangkan infrastruktur dalam bentuk dana, talangan, ataupun dana proyek. Pasalnya, tidak semua pengusaha infrastruktur mempunyai cukup modal untuk membiayai proyek yang besar nilainya. Sehingga lembaga pembiayaan menjadi salah satu hal yang sangat bermanfaat. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembaga perbankan dalam pembiayaan pertanian di Indonesia. Kredit Usaha Rakyat adalah program pemerintah untuk mendorong penyaluran kredit perbankan ke pelaku UMKM, petani, dan nelayan. Normalnya, bunga pinjaman KUR adalah 9% pada tahun 2022. Namun, pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% hingga Desember 2022. Dengan tambahan subsidi, bunga pinjaman KUR menjadi 6%. Program ini tertuang pada Permenko Nomor 2 Tahun 2022 tentang perlakuan khusus bagi penerima kredit usaha rakyat terdampak pandemi COVID-19. Hingga Mei 2022, alokasi KUR pertanian tahun 2022 dibagi dalam beberapa sektor. Untuk tanaman pangan alokasinya sebesar Rp27,470 triliun. Untuk hortikultura sebesar Rp11,090 triliun. Untuk perkebunan sebesar Rp30,80 triliun. Untuk peternakan sebesar Rp21,360 triliun. KUR pertanian sudah terserap sebesar Rp39,337 triliun, lebih dari alokasi anggaran senilai Rp90 triliun. Pemanfaatan KUR juga dapat dilakukan untuk mendukung berbagai kegiatan pertanian, mulai dari musim tanam, panen, pasca panen, hingga packaging atau pengemasan. KUR dapat diajukan kepada Bank BUMN dan Bank Daerah masing-masing. Syarat mengajukan KUR yaitu: pertama, individu atau perorangan minimal berusia 21 tahun. Yang kedua, memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan. Jadi bisa dikatakan KUR ini untuk tambahan modal, bukan untuk modal awal. Ketiga, tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan kartu kredit. Keempat, jaminan utamanya yaitu usaha pertanian itu sendiri, dan untuk jaminan opsional bisa memakai BPKB motor, akta jual beli, dan sertifikat hak milik. Yang kelima, persyaratan administrasinya yaitu identitas berupa KTP dan kartu keluarga. Koperasi pertanian. Sektor pertanian masih saja dihadapkan oleh persoalan keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha di sektor pertanian, dan juga persoalan rendahnya minat perbankan untuk memberikan pembiayaan di sektor pertanian. Tentu saja persoalan tersebut membutuhkan sebuah solusi, dan lembaga keuangan non-bank dapat hadir untuk dijadikan solusi dalam menghadapi persoalan tersebut. Salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank yang sudah cukup akrab di kehidupan petani yaitu koperasi.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, koperasi ini merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi dibentuk bukan tanpa tujuan, tetapi koperasi ini dibentuk untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Lalu muncul pertanyaan besar, kenapa sih koperasi ini penting bagi sektor pertanian? Ya karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Indonesia ini berada di sektor pertanian dan umumnya berada di wilayah pedesaan. Koperasi yang tampak memiliki hubungan dengan ekonomi yang berpihak pada masyarakat golongan bawah diharapkan bisa berpihak kepada para petani. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana koperasi ini memperjuangkan kebutuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya. Dengan demikian, keberadaan koperasi di tengah-tengah kita ini sangat-sangat penting guna untuk membantu masyarakat Indonesia serta mengurangi beban pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian negara. Bagi masyarakat yang tergolong memiliki pendapatan kecil, keberadaan koperasi ini sangat penting karena salah satu pelayanan yang diberikan oleh koperasi untuk petani yaitu peminjaman modal untuk keperluan usaha mereka. Lalu bagaimana sih seharusnya karakteristik koperasi pertanian yang ideal? Dan menurut Beachman tahun 2007, karakteristik koperasi pertanian yang ideal yaitu memiliki karakteristik poin pertama, koperasi ini merupakan bentuk aksi kolektif bagi orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. Karena kegiatan produksi pertanian ini umumnya didominasi oleh petani kecil, di mana skala usaha yang dimiliki itu tidak ekonomis sehingga cukup beralasan secara ekonomi bagi petani untuk menggabungkan sumber daya yang mereka miliki dalam upaya untuk mengurangi resiko, melakukan pemasaran secara kolektif, dan membeli atau memproduksi input pertanian secara bersama. Untuk yang kedua, memiliki struktur bersifat bottom up. Koperasi ini idealnya muncul dari bawah, bottom up, sebagai wujud aspirasi dari anggota. Karena itulah koperasi ini mempunyai identitas ganda, yaitu sebagai pemilik dan juga sebagai pengawas atau pengguna. Member ownership berarti bahwa anggota berkontribusi menyediakan kebutuhan modal untuk menjalankan koperasi. Dan member control berarti anggota dapat melakukan pengawasan terhadap aktivitas koperasi. Untuk karakteristik yang ketiga, anggota ini memiliki hak untuk mengawasi. Jadi meskipun modal yang diinvestasikan itu secara individu anggota, namun pengawasan ini dilakukan secara kolektif. Ketika melakukan pengawasan dan menemukan hal yang di luar harapan, maka anggota dapat saja keluar dari koperasi, karena kan karakteristik anggota ini bersifat sukarela. Untuk yang keempat, pengambilan keputusan secara demokratis. Semua anggota ini memiliki hak suara, setidaknya satu suara ketika melakukan voting. Namun beberapa koperasi yang jumlah anggotanya sudah besar, itu melakukan pengambilan keputusan melalui keterwakilan anggotanya. Untuk yang terakhir, berorientasi memberikan manfaat bagi anggota. Koperasi ini merupakan usaha yang berorientasi kepada anggota, bukan kepada pemilik modal, bukan kepada keluarga terdekat, jadi kepada anggota. Nah, anggota memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan dalam bisnis mereka, di mana adanya koperasi ini adalah untuk memberikan dukungan mencapai tujuan anggota tersebut. Lalu memasuki pembahasan fungsi koperasi pertanian. Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan koperasi pertanian berupa koperasi unit desa. Sehingga KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomian pedesaan memiliki dan melaksanakan fungsi. Yang pertama ini perkreditan untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal kerja atau usaha bagi anggota KUD. Untuk fungsi yang kedua, yaitu penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi seperti sarana sebelum dan sesudah panen, sarana untuk keperluan industri atau diversifikasi produk, dan penyediaan dan penyaluran barang-barang keperluan sehari-hari. Untuk fungsi yang ketiga, pengelolaan dan pemasaran hasil produksi atau industri dari para anggota KUD dan warga desa umumnya.
Untuk yang keempat, kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan, dan sebagainya. Yang kelima, dalam melaksanakan tugasnya, KUD harus benar-benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat, dan menghindarkan kegiatan yang menyaingi anggota sendiri. Dan untuk menjalankan fungsi tersebut, koperasi pertanian ini memiliki peran. Yang pertama, berperan untuk penyedia modal kerja melalui kegiatan simpan pinjam. Yang kedua, penyedia sarana produksi pertanian, ya sarana produksi seperti penyediaan benih, pupuk, dan pestisida, serta traktor sebagai alat bajak sawah. Untuk peran yang ketiga, yaitu sebagai edukator melalui kegiatan pendidikan dengan mengikuti pelatihan dan pembinaan seputar pertanian dari dinas terkait, dan mengadakan studi banding pada koperasi lain dan gapoktan. Untuk peran yang keempat, yaitu sebagai fasilitator dalam menjalin kemitraan dan kerjasama dengan pihak luar. Lalu apa sih manfaat yang dapat dirasakan dari adanya koperasi pertanian? Dengan adanya koperasi pertanian ini akan bermanfaat bagi petani, antara lain yang pertama, pemasaran hasil produksi para anggota dengan harga jual yang lebih tinggi atau harga jual yang lebih stabil. Yang kedua, penyedia input untuk para anggota dengan harga beli yang lebih rendah atau harga lebih stabil. Yang ketiga, pengadaan kebutuhan konsumsi dengan harga yang lebih murah dan stabil. Untuk yang keempat, perkreditan untuk pembiayaan modal. Dengan manfaat tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas para petani dalam menjalankan usahanya. KUD juga dapat menjembatani kesenjangan ekonomi para petani di pedesaan karena telah banyak memberikan perhatian dari segi modal usaha, baik berupa dana bergulir, dana hibah, sampai dengan pinjaman bank yang diwujudkan melalui pemberian kredit lunak pada pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Lalu di sini ada nilai-nilai agar koperasi unit desa ini dapat mendukung kemajuan dan peningkatan kehidupan ekonomi. Nilai-nilainya apa saja? Yang pertama itu tingkat partisipasi petani untuk menjadi anggota koperasi unit desa. Hal ini sangat berhubungan dengan pengetahuan, kemauan, dan kesempatan petani untuk menjadi anggota koperasi unit desa. Dari segi pengetahuan, petani tidak terlalu banyak mengetahui fungsi koperasi unit desa untuk pengembangan usaha taninya. Petani tidak banyak mendapatkan sosialisasi akan pentingnya koperasi unit desa dalam melayani kebutuhan sarana produksi, permodalan, dan pemasaran hasil pertanian. Dan pada dimensi kemauan sangat berhubungan dengan sikap petani menjadi anggota koperasi unit desa dan mengikuti program yang dicanangkan oleh KUD. Sikap petani ini diakibatkan oleh manajemen KUD yang tidak berpihak pada petani, terutama petani kecil yang hanya mempunyai lahan untuk kegiatan produksi pertanian skala rumah tangga subsisten. Pada dimensi kesempatan, petani pada umumnya disibukkan dengan pekerjaan rutinitas usaha tani, sehingga mereka tidak mempunyai waktu luang untuk mengikuti perencanaan program KUD. Untuk nilai yang kedua, yaitu kesiapan infrastruktur pedesaan sangat menentukan lancarnya implementasi program koperasi unit desa ke tingkat petani. Seperti sarana transportasi, komunikasi, sistem jaringan komputerisasi masih terbatas di pedesaan sehingga menyebabkan pelayanan koperasi unit desa ini kepada nasabah atau petani masih terbatas. Untuk nilai yang ketiga, yaitu peran lembaga penyuluhan pertanian dalam memberikan edukasi kepada petani. Lembaga penyuluhan pertanian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan petani dalam melaksanakan usaha tani. Melalui peran lembaga penyuluhan pertanian, diharapkan akan tercipta suatu perubahan perilaku petani dalam mengikuti setiap program koperasi unit desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara berkelanjutan. Untuk nilai yang keempat, potensi sumber daya manusia untuk mengelola koperasi. Koperasi unit desa ini kan penyelenggaranya bersifat demokratis, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tentunya memerlukan potensi sumber daya manusia yang dapat mengelola KUD sesuai dengan sistem sosial dan ekonomi petani di pedesaan. Alangkah baiknya potensi SDM yang mengelola KUD ini perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, pengelolaan potensi desa, dan pemahaman terhadap perilaku sosial ekonomi petani di pedesaan. Untuk nilai yang kelima, yaitu eksistensi hasil produk pertanian dan kemitraan. Eksistensi pengelolaan hasil produk pertanian dan kemitraan sangat penting dalam menunjang keberlanjutan penyelenggaraan koperasi unit desa.
Eksistensi hasil produksi pertanian ini dapat memberikan peluang kepada petani untuk selalu berhubungan atau bermitra dengan pelaku usaha pertanian sesuai dengan tingkat kualitas dan kuantitas dari hasil pertanian. Pola kemitraan yang dibangun melalui KUD adalah hubungan kemitraan dan pengusaha pertanian yang saling menguntungkan antara pengusaha dengan petani yang akhirnya berdampak pada pemenuhan ekonomi petani. Lalu di sini disajikan data dari hasil pengukuran kinerja Subdirektorat Kelembagaan Pembiayaan Pertanian tahun 2019, di mana pada tahun 2019 tercapai pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan dari Koperasi Pertanian berjumlah 1.330 dari target 1.280. Rinciannya sebagai berikut tertera di dalam tabel. Capaian ini memberikan kontribusi dalam peningkatan penyediaan akses petani pada lembaga keuangan di pedesaan, sehingga petani dapat dengan mudah memperoleh pinjaman modal untuk melaksanakan kegiatan usaha taninya dan membantu mewujudkan peningkatan produktivitas dalam usaha pertanian yang dijalankan. Penyediaan akses modal ini menjadi satu langkah penguatan koperasi di tengah keberadaan para petani. Di antara lembaga pembiayaan yaitu terdapat Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis atau LKMA, di mana unit ini merupakan usaha otonom yang didirikan oleh Gapoktan atau Gabungan Kelompok Tani sebagai penerima dana BLM atau bantuan langsung masyarakat melalui yang merupakan program pemerintah gitu, di mana programnya merupakan pengembangan usaha agribisnis pedesaan atau PUAP. Oleh karena itu LKMA ini dibentuk gitu untuk memecahkan masalah atau kendala akses yang didapatkan petani dalam pengambilan pelayanan keuangan ini, sehingga seharusnya ini menjadi salah satu memperkuat lembagaan ekonomi di pedesaan gitu. Jadi para petani lebih mudah untuk memanfaatkannya gitu. Nah, keberadaan LKMA ini menjadi salah satu solusi dalam pembiayaan sektor pertanian, di mana sebagai peran strategis sebagai penghubung antara aktivitas perekonomian masyarakat tani. Kemudian LKMA ini bertujuan yaitu pertama meningkatkan kemudahan akses petani terhadap pembiayaan yang disediakan pemerintah, kedua meningkatkan produktivitas dan produksi tani dalam rangka mendorong tercapainya nilai tambah usaha tani, yang ketiga itu mendorong pengembangan ekonomi pedesaan dan lembaga ekonomi pedesaan lainnya gitu. Nah, dengan PUAP ini yang adakan oleh pemerintah diharapkan bisa dikelola secara mandiri oleh LKMA yang di dalamnya terdapat Gapoktan tadi, untuk memberikan kesempatan kepada petani dalam beberapa hal gitu, seperti dalam input produksi gitu, dalam pembelian benih, pupuk dan pestisida atau alat mesin pertanian kayak cangkul, bajak atau traktor lainnya. Bahkan pembelian alat ini bisa menjadi lebih murah yang tadinya mahal, sehingga bisa dilakukan karena bisa dilakukan secara kolektif gitu dan dikoordinasikan oleh Gapoktan gitu. Sehingga petani juga bisa berkesempatan melakukan diversifikasi sebagai atau bisa melihat bagaimana usaha tani gitu yang baik dengan yang benar, sehingga panen menjadi lebih maksimal. Cukup eksistensikah LKMA dalam fasilitasi pembiayaan pertanian? Ya, LKM dibutuhkan karena menjadi salah satu instrumen pengembangan pasar keuangan mikro, di mana pasar keuangan mikro ini kan merupakan aspek keuangan dari semua proses ekonomi di segmen mikro gitu, yang meliputi segala sesuatu yang menyangkut tabungan dan kredit usaha. Nah, pemahaman ini mengenai kredit untuk menghindari pemahaman sempit seolah-olah segmen mikro ini pelaku usahanya hanya membutuhkan kredit, melupakan bahwa mereka mempunyai potensi menabung. Tidak, petani dapat bisa diberdayakan atau bisa mempunyai kemampuan untuk bisa menabung gitu. Dengan kata lain, pasar keuangan mikro ini terdapat potensi besar dalam hal penawaran, tabungan, dan permintaan atau kredit gitu. Nah, mengenai keunggulan LKM tersendiri, yaitu pertama, partisipatif petani itu bisa menjadi berperan aktif yaitu dalam mengelola keuangan, mengelola pengembangan usaha produktif, membangun networking, terus dalam pengambilan keputusan itu juga bisa secara mandiri gitu. Yang kedua, LKMA ini secara profesional mampu mengatasi kesulitan petani dalam mengakses permodalan di desa. Yang ketiga, LKMA ini bersifat dinamis gitu, di mana selalu terdapat ruang untuk menampung aspirasi gitu.
sehingga bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan petani, terutama dalam pendidikan bisnis yang dilakukan petani, yang sebenarnya Indonesia ini masih sangat minim gitu pendidikan bisnis para petani. Kemudian mengenai perkembangan dana PUAP ini terjadi dari awal mulanya diakomodasi oleh pemerintah pada tahun 2008 dan kemudian tahun 2009 di sini mengalami perkembangan gitu. Terjadi kenaikan di tahun 2008 dengan 2009 yaitu sebesar 1 miliar, sehingga ini menjadi hal yang baik untuk petani bisa berkembang lebih baik dalam mengembangkan usaha tani. Oke, sekarang langkah strategis pengembangan LKMA. Pengembangan LKMA dalam struktur organisasi Gapoktan sejalan dengan format penumbuhan kelembagaan tani di perdesaan yang di dalamnya terkandung fungsi-fungsi pengelolaan mencakup unit pengolahan dan pemasaran hasil, unit penyediaan saprodi, dan unit kelembagaan keuangan mikro atau usaha simpan pinjam. Dana yang dikelola LKMA dimanfaatkan secara maksimal untuk membiayai usaha agribisnis anggota. Pengembangan LKMA dalam Gapoktan PUAP merupakan langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan petani mikro dan buruh tani. Gapoktan penerima dana BLM PUAP menjadi LKMA merupakan suatu kebutuhan dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat di perdesaan dan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan melalui penumbuhan usaha agribisnis. Itu menurut Krisnamurti tahun 2005. Pemberdayaan Gapoktan PUAP yang ditumbuh kembangkan menjadi LKMA dimaksudkan untuk dapat mengelola aset dana PUAP dan dana keswadayaan yang dapat dikumpulkan oleh Gapoktan dalam rangka memberikan bentuk pelayanan keuangan mikro sesuai dengan yang dibutuhkan keluarga miskin dan pengusaha mikro pertanian di perdesaan. Proses pengembangan LKMA yang efektif harus bermula dari inisiatif petani yang tergabung dalam Gapoktan. Kegiatannya melakukan pengumpulan dana swadaya pendiri sebagai modal dasar yang bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela atau tabungan yang kemudian digabungkan dengan dana BLM dari Kementerian Pusat sebagai dana penyertaan serta mencari sumber-sumber pendanaan lainnya dari pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, perbankan seperti bank atau LSM, sehingga akumulasi modal yang terkumpul semakin besar dan kuat. Potensi pengembangan LKMA masih cukup luas karena yang pertama, usaha mikro dan kecil belum seluruhnya dapat dilayani atau dijangkau oleh LKM yang ada. Yang kedua, LKMA berada di tengah masyarakat. Yang ketiga, potensi menabung di tingkat masyarakat cukup tinggi. Dan yang terakhir, yang keempat, dukungan dari lembaga dalam negeri dan internasional cukup kuat. Oke, sekarang mengenai peran pemerintah dalam mendukung pengembangan LKMA. Dukungan pemerintah dalam pengembangan LKMA bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif LKMA dalam proses pembangunan nasional, khususnya untuk menggerakkan kegiatan ekonomi perdesaan, mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Bentuk dukungan pemerintah yang diperlukan ialah yang pertama, penataan peraturan daerah atau Perda untuk mendukung pemberdayaan, penataan, dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan LKMA. 2. Peningkatan akses LKMA terhadap sumber-sumber pendanaan yang antara lain melalui program pengembangan berbagai skim perkreditan untuk LKM dan program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro. Yang ketiga, pemberdayaan di bidang produksi melalui bantuan sektor usaha selektif sebagai stimultan, antara lain program pengembangan pengadaan pangan koperasi dengan sistem bank padi dan program pengembangan usaha penangkapan ikan. Yang keempat, pengembangan jaringan pemasaran melalui promosi proyek LKMA.
modernisasi usaha retail, koperasi, dan pengembangan sarana pemasaran LKMA. Yang kelima, pemberdayaan sumber daya LKMA melalui program penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kemampuan teknis dan manajerial LKMA, dan pengembangan kualitas LKMA. Yang keenam, fasilitasi perizinan ke arah berbadan hukum, sehingga LKM yang selama ini belum berbadan hukum akan berbadan hukum koperasi. Menurut Suwandi, tahun 2010, bentuk kelembagaan untuk LKM yang paling kompatibel ialah koperasi, karena koperasi lebih sesuai dalam misinya, yaitu mensejahterakan rakyat. Selain itu, koperasi merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro yang dirancang sebagai badan usaha bersama yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Aksesibilitas petani pada lembaga pembiayaan pertanian. Lembaga pembiayaan banyak mendukung kegiatan usaha tani, dikarenakan dalam pembangunan pertanian, Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Terdapat berbagai bentuk lembaga pembiayaan yang sudah dijelaskan, antara lain lembaga bank, koperasi, dan LKM. Koperasi Unit Desa atau KUD merupakan salah satu lembaga yang dipercaya untuk menyalurkan kredit usaha rakyat. Namun saat ini kurang dapat berperan dengan baik karena beberapa masih mempunyai masalah seperti adanya tunggakan yang cukup besar. Hal ini antara lain disebabkan karena kurang kontrol dari lembaga pelaksana, sehingga justru mengacaukan sistem pertanian. Aksesibilitas masyarakat tani pada kelembagaan pembiayaan formal relatif tinggi, disebabkan karena adanya program-program pemerintah seperti kredit usaha rakyat dan sebagainya. Meskipun berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem penyaluran pembiayaan pertanian, namun sejarah membuktikan bahwa program pemerintah di bidang pembiayaan pertanian sering mengalami kegagalan karena lemahnya peranan lembaga-lembaga pelaksana. Hal ini disebabkan karena sering terjadinya komunikasi yang tidak pas antara pemerintah dengan masyarakat tani. Sebagian besar petani merasakan bahwa meminjam kelembagaan pembiayaan formal relatif sulit karena prosedur yang rumit dan mahal. Dengan demikian, para petani masih mengharapkan suatu lembaga pembiayaan yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh petani. Kelembagaan pembiayaan pertanian terkadang tidak berkembang baik akibat terlalu banyaknya campur tangan yang cenderung berlebihan dari sistem birokrasi pemerintah. Tindakan ini pada kenyataannya telah melumpuhkan kelembagaan pembiayaan pertanian. Lamanya peranan kelembagaan pembiayaan pertanian tersebut membawa konsekuensi semakin terbatasnya akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan. Oleh karena itu, beberapa jalan keluar berikut mungkin bermanfaat dalam merumuskan skema pembiayaan pertanian yang efektif ke depan. Pertama, perbaikan komunikasi sektor perbankan dengan sektor pertanian. Hal ini untuk menanggulangi kesaling tidak pahaman di antara kedua sektor, karena buruknya komunikasi dan informasi yang diperoleh masing-masing sektor. Kedua, perbaikan produk perbankan yang lebih inovatif dalam membiayai sektor pertanian, sehingga tidak sepenuhnya mengandalkan kredit program yang sering bermasalah seperti diuraikan sebelumnya. Misalnya, perbankan dapat mengembangkan skema pembiayaan ke depan atau forward financing dengan tingkat bunga komersial biasa. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai impact lembaga pembiayaan dalam meningkatkan keuangan inklusif pertanian Indonesia, di mana Presiden selaku Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DNKI memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal melalui layanan keuangan digital bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Perpres nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI, yaitu kelompok penerima manfaat usaha mikro kecil atau UMK, petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Impact lembaga pembiayaan pertanian. Dalam pembiayaan pertanian, pemerintah juga turut andil dalam menjembatani pembiayaan pertanian. Dengan adanya pemerintah, peran lembaga pembiayaan memberikan bantuan kepada para petani untuk memudahkan dalam permodalan ataupun hal lainnya. Seperti contoh yaitu lembaga pembiayaan pertanian non-bank, di mana adanya program KUR dengan berbunga rendah yang dilakukan oleh beberapa bank di Indonesia. Merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pembiayaan petani yang menjadikan peningkatan akses pembiayaan dengan skema CSR pemberdayaan petani, sehingga para petani dapat membeli kebutuhan seperti pupuk, bibit unggul, dan hal lainnya.
Selain itu, peran lembaga pembiayaan non-bank juga turut andil di mana adanya peran dari program asuransi, dana pensiun, dan pasar modal. Namun hal ini muncul permasalahan di mana peran lembaga non-bank masih relatif kecil dalam perekonomian di Indonesia ini, sehingga belum dapat secara optimal menjadi sumber pendanaan jangka panjang untuk menunjang kegiatan pembangunan ekonomi nasional. Permasalahan yang muncul dalam pengembangan industri keuangan non-bank ini meliputi akses terhadap jasa keuangan non-bank, tingkat pemahaman produk dan daya beli masyarakat, keragaman produk dan kebutuhan masyarakat, serta kepuasan dan perlindungan konsumen atau nasabah atas penggunaan produk keuangan non-bank tersebut. Peran lembaga pembiayaan bagi petani ini memang sangatlah penting karena lembaga pembiayaan banyak mendukung kegiatan usaha tani. Dalam pembangunan pertanian, Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Kelembagaan dan petani merupakan satu struktur yang tidak dapat dipisahkan. Semua usaha tani yang dilakukan sejak dahulu hingga sekarang ada ikatannya dengan kelembagaan, baik kelembagaan petani, pemerintah maupun swasta. Maka dari itu, manfaat atau dampaknya bagi petani yang dirasakan jika mengikuti lembaga pembiayaan pertanian ini yaitu menjadi jaring perlindungan bagi usaha pertanian yang memiliki resiko yang besar tersebut. Untuk melindungi petani agar lebih sejahtera, telah didesain skema perlindungan dari kerugian dan kegiatan bertani. Karena adanya efek KUR atau kredit usaha rakyat serta asuransi contohnya yang menjadikan perlindungan bagi petani serta modal untuk membeli keperluan pertanian. Begitulah impact dari peran lembaga pembiayaan secara inklusif bagi pertanian di Indonesia.